warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para muslimin jemaah doa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 April 2021. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Mahmudin Hendra Kurnia, Mister Agama. Beliau salah satu pengurus TKM Pusmai Bapak Ibu ya, di bagian idara. Alhamdulillah beliau yang kedua tampil di pengajian doa. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama penyampaian materi doa, waktunya lebih kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke dialog doa. Untuk tema hari ini saya mengambil menyambut bulan suci Ramadan. Namun karena ini sudah dekat, kita serahkan saja tema yang sepantasnya akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat Pak Ustadz Haji Hendra Kurnia, Mister Agama, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Sya'ban syahrul barakah lil muslimin wa ja'ala syahrus siyama wa syahrul ramadana lil mu'minina haqqan bihi syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yajzil jazaa al-wafa lil muttaqin wa la udwana illa 'ala az-zalimin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli ramadhana imanan wa ihtisaban haramallahu jasadahu ila nar. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadratul Mukarramin Ridhur Rahman, Jamaah Duha Masjid Bustani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah mengizinkan kita, Allah mengumpulkan kita insyaallah di tempat yang berbahagia, tempat yang mulia, yang digunakan untuk terus belajar mencari ilmu-ilmu Allah. Hari ini kita sudah memasuki akhir-akhir di bulan Sya'ban. Kumaha sarehat ibu sadayana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan salamina akhirina sehat wal afiat. Tidak terasa Ramadan kemarin dalam suasana Covid. Sekarang hanya menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Itu masih dalam suasana Covid. Berarti kita sudah mau menjelang ulang tahun Covid. Tapi jangan diulangi. Alhamdulillah tidak terasa ibu-ibu bapak sadayana, Rajab sudah kita lewati, dan tidak mungkin Rajab yang kemarin kita kembali lagi. Sya'ban ini kita sudah memasuki di akhir-akhir. Tadi Pak Haji Amran mengatakan sudah memasuki hari yang ke-21
derajat Syaban. Berarti kalau nanti Ramadan jatuh pada tanggal 13 sambil menunggu pengumuman resmi, kita hanya butuh waktu kurang lebih 11 hari lagi. Subhanallah, Ramadan kian dekat, tidak terasa kita memohon berdoa kepada Allah semoga panjang usia, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang insya Allah disampaikan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk belajar mengkaji bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Ketika kita dihadapkan dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang insya Allah itqu minan nar, yang akan diselamatkan mereka-mereka yang memanfaatkan Ramadan, diselamatkan dari api neraka. Ada dua sisi manusia yang berbeda ketika dihadapkan dengan Ramadan. Yang pertama, ada yang merasa bahagia, bahkan sangat merindukan dan menunggu-nunggu hadirnya Ramadan. Ada juga orang yang ketika mendengar bulan suci Ramadan, feel kulubnya biasa-biasa saja, santai-santai saja. Sepertinya Ramadan ini tidak punya nilai lebih dibanding bulan yang lain. Itu dimungkinkan karena mereka terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga persiapan hati ini sepertinya tidak ada nilai beda. Termasuk juga mungkin bagi ibu-ibu, ketika bicara Ramadan, yang ingat bukan Ramadannya, lebarannya. Ada apa ini kita lebaran nanti gitu. Ini sudah manusiawi, dan itu tidak salah. Yang salah adalah bagaimana sensitivitas nurani kita, ruhani ini dalam rangka menyambut kebesaran Ramadan. Nah, sebelum kita sampai ke Ramadan, kita saat ini masih ada di bulan Syaban. Bulan Syaban yang sudah kita lewati 20 hari. Tentu secara ritual, secara logis kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang tambah nilai-nilai ibadahnya, ada juga ada yang berkurang nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu kata Syekh Imam Al-Ghazali, ma'ab'adu minka, apa yang paling jauh dari kita? Coba apa yang paling jauh dari kita? Bukan Amerika, bukan Jerman, tapi yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Ma'ab'adu minka, yang paling jauh dari kita adalah masa lalu, dan kita tidak akan pernah kembali kepada masa lalu. Ramadan kemarin sudah kita lewati bersama. Masjid-masjid ditutup, tidak boleh melaksanakan ibadah tarawih, sesuatu yang menyakitkan sesungguhnya. Tapi harus bagaimana? Karena kita berwajib ikhtiar dalam rangka kita mulai fisik kita menjadi sehat dan dijauhkan dari virus yang merupakan pada saat itu. Tetapi hari ini juga kita masih pun dihadapkan dengan situasi yang sama. Mudah-mudahan situasi ini lebih landai dibanding Ramadan tahun lalu. Oleh karena itu, jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran, sebagai alat kontrol kita, sebagai evaluasi diri kita. Orang yang paling hebat itu orang yang senantiasa selalu mengevaluasi diri, self assessment. Jadi pandai-pandailah menilai diri agar kita mampu belajar, mengambil pelajaran dari masa lalu. Yang baik ditingkatkan, yang kurang dikurangi, yang haram ditinggalkan, yang halal makin ditingkatkan. Wa ma akramu minka, kata Syekh
Al-Ghazali, apa yang lebih dekat kepada kita? Apa yang lebih dekat dengan kita? Kematian. Kita diingatkan setiap saat bahwa kematian itu pasti ada dan akan menyerang kepada siapapun makhluk Allah yang bernyawa. Namun pertanyaannya, mata rifi ayar ditamu. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan kita akan mati. Bulan Sya'ban ini momentum terbaik agar kita mampu meningkatkan rohani kita. Salah satunya adalah mengingat kepada kematian. Lalu pertanyaannya, apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW menjelang bulan suci Ramadan? Kita lihat sama-sama. Apa yang dipersiapkan Rasulullah SAW? Salah satunya adalah dengan menyemarakan puasa sunnah. Seperti yang diriwayatkan oleh Utsman bin Sa'id, dikatakan Rasulullah SAW melakukan puasa sepanjang bulan Sya'ban atau melakukan puasa pada bulan itu kecuali beberapa hari saja beliau tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah pesan-pesan Rasul yang diajarkan kepada kita. Begitu luar biasa bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keagungan, di mana Rasul senantiasa selalu berpuasa Sya'ban. Bahkan dalam hadis lain Rasul puasa Sya'ban penuh. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat Rasulullah SAW puasa di luar Ramadan kecuali Rasul berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Sya'ban ini begitu agung? Kenapa begitu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Ternyata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'ani Jibril fi lailatin nisfi Sya'ban. Dalam hadis lain, atani Jibril fi lailatin nisfi Sya'ban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutahu ababus sama wa tutahu ababu minar rahmah. Telah datang kepadaku Jibril di malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa nisfu Sya'ban? Malam ke-15 yang sudah kita lewati bersama. Sekarang sudah masuki tanggal 21 Sya'ban. Apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah? Wa hadhihi lailatan nisfi Sya'ban tutahu abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit. Atau tahu abwabur rahmah, dan dibukakan pintu-pintu rahmat. Dalam hadis lain, waktu tahu salah sami'ati rahmat, 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban yang sudah kita lewati, dosa-dosa orang-orang yang senantiasa taqarrub muhasabah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu diampuni seluruh dosa, kecuali dosa syirik yang sama sekali tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, istri baginda Nabi Aisyah radhiyallahu anha, hanya di bulan Ramadan Nabi Muhammad berpuasa penuh 1 bulan. Dan saya tidak melihat beliau sering puasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis ini beda redaksi, punya nilai kesamaan dengan hadis tadi, tapi rawinya sama Al-Bukhari. Yang tadi Bukhari Muslim, sekarang riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat ini, puasa yang disukai Nabi Muhammad SAW ialah puasa di bulan Sya'ban. Ini menandakan bahwa persiapan menyambut bulan Ramadan
yang diteladankan Rasulullah adalah salah satunya dengan ibadah puasa. Hadis riwayat Ahmad. Ini luar biasa. Sisa waktu Sya'ban ini tinggal beberapa hari lagi. Nah, bersyukur bagi jemaah yang memanfaatkan Sya'ban ini dengan ibadah sunnah. Salah satunya adalah ibadah puasa Sya'ban. Manfaatkan sisa Sya'ban ini untuk digunakan berpuasa sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melatih diri kita, melatih ruhani kita, sebab kita akan dihadapkan 1 bulan penuh nanti di bulan Ramadan. Kalau kita tidak melatih hari ini, maka ketika dihadapkan dengan hari pertama, mungkin ibadah puasa pertama adalah puasa yang paling lelah, haus, lapar yang luar biasa. Karena kita tidak punya latihan. Kalau kita latih mulai dari hari ini, insya Allah Sya'ban yang sudah kita lewati dan Sya'ban yang tersisa ketika memasuki pintu Ramadan adalah sudah terbiasa. Apalagi disambut dengan sebuah kebahagiaan. Ibu bangga tidak berhadapan dengan Ramadan? Bangga? Bangga atau bangga sekali? Bangga sekali. Rindu atau rindu sekali? Rindu sekali, luar biasa. Beda antara bangga dengan bangga sekali. Rindu dengan rindu sekali. Orang yang rindu Ramadan itu seperti calon pengantin. Ibu pernah jadi pengantin? Ingin lagi? Orang yang ingin pengantin itu persiapannya bukan 1-2 hari, mungkin berbulan-bulan. Dia menata, mempersiapkan, menunggu dan menunggu. Fokus kepada pelaksanaan pernikahan. Nah, ini juga kita fokus persiapan hari Ramadan seperti fokus orang yang mau melaksanakan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, daka syahrun yaqtalun nasu anhu, yakni baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun tarfa'ul amalu fi ila rabbil alamin, fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Ini lebih menegaskan lagi kenapa saking banyaknya orang yang melupakan bulan Sya'ban. Saking banyaknya orang yang melupakan Sya'ban, maka Rasul bersabda, daka syahrun yaqtalun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini banyak manusia yang melupakannya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun tarfa'ul amalu fihi ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan disetorkannya amal ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi amal ibadah kita dalam 1 tahun ini disetorkan kepada Allah itu dalam setahun sekali di bulan Sya'ban. Ditekankan dalam hadis lain itu dilaporkan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi dalam hadis lain dilaporkan pada bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban di awal, di tengah, bisa di akhir. Kata Rasul, "Fa'uhibbu ayyarfa'a." Aku lebih suka diangkat amalku, disetorkan amalku di hadapan Allah, fa inni shaimun, ketika aku sedang berpuasa. Ini luar biasa. Kalau amal ibadah kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang berpuasa. Berbeda ketika amal kita disetorkan kepada Allah pada saat kita sedang bermaksiat, pada saat kita sedang marah-marah, pada saat kita sedang tidak beribadah. Tapi pada saat kita sedang ibadah puasa, maka Rasul lebih suka amalnya disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sedang ibadah puasa. Hari ini jemaah doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Rasul, setingkat Rasul al-ma'sumun minal ma'asi, yang terpelihara dari perbuatan maksiat, tapi puasa sunnahnya luar biasa. Apalagi Ramadan. Mudah-mudahan
bulan tidak ada yang terlewati Ramadan, Sya'ban yang sama sekali kita tidak berpuasa. Masih ada hari Senin, masih ada hari Kamis, atau mungkin full selama 11 hari. Persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Atau bagi ibu-ibu yang masih punya utang puasa tahun kemarin yang belum diselesaikan, lebih baik dikodok pada bulan Sya'ban. Masih ada yang belum dibayar puasa tahun kemarin? Alhamdulillah atas lunas. Bersyukurlah kalau sudah lunas, sebab kita akan beramal lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jangan sampai dilipat gandakan Ramadan kemarin punya utang belum terbayar, sudah datang Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa guna melatih diri untuk terbiasa puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Orang yang menjalankan puasa Sya'ban termasuk orang yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, puasa Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Puasa Sya'ban itu adalah untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Janganlah menjadi orang yang rugi. Ketika Nabi Muhammad SAW hari Jumat mau menyampaikan khutbah, mau naik ke mimbar, Rasul melangkah 3 kali dan mengucapkan amin, amin, amin. Selesai Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi Rasul mengucapkan amin 3 kali. Apa yang dimaksud amin ya Rasulullah? Nabi menjawab, celakalah orang yang apabila diucapkan Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diucapkan nama kanjeng Nabi Muhammad tidak diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam, itu orang termasuk kelompok orang yang hina. Jadi nanti ketika diucapkan kanjeng Nabi Muhammad jangan lupa diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kelompok orang yang hina dan rugi ketika Nabi diucapkan tidak diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apalagi amin yang kedua ya Rasulullah, orang yang senantiasa menyakiti kedua orang tuanya. Hinakan ya Allah orang yang tidak yang selalu mengkhianati kedua orang tuanya. Bersyukur dan berbahagialah ibu-ibu yang sampai hari ini yang masih ada orang tua. Hormati mereka, muliakan mereka. Jangan dititipkan orang tua ke tempat-tempat panti asuhan. Ibu ingat ketika 9 bulan di dalam perut seorang ibu kita, tidak makan, kurang tidur, saking sayangnya sama anaknya, sampai kepada melahirkan. Sudah dilahirkan, berjuang dengan nyawa, membesarkan kita, mendidik kita, melatih kita menjadi orang seperti ini. Lalu sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah, rasa hormat kita kepada orang tua yang sudah membesarkan kita. Maka kata malaikat Jibril, ya Allah, hinakanlah orang-orang yang senantiasa selalu menyakiti kedua orang tua. Bu, di bulan Sya'ban ini dosa-dosa kita diampuni Allah, kecuali yang 6. Orang di bulan Sya'ban ini dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali yang 6. Yang pertama, orang yang senantiasa minum arak.
mabuk-mabukan. Makanya kemarin ketika muncul kebijakan izin pemerintah untuk mendirikan pabrik apa? Minuman keras. Tapi akhirnya diskusi dengan para ulama, akhirnya izin itu dicabut kembali. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jangankan ada izin, tidak ada izin pun minuman keras terjadi di mana-mana. Ini orang yang suka mabuk itu tidak diampuni oleh Allah dosanya pada saat ibadah bulan Syawal. Yang kedua, al-musirran ala zina, orang yang senantiasa suka berzina, selingkuh. Selingkuh itu indah. Perzinahan ini sekarang hampir merajalela. Apa itu di perselingkuhan antara pejabat dengan karyawannya, perselingkuhan masyarakat kita. Yang istri yang sudah punya suami berzina, suami yang sudah punya istri berzina, alias selingkuh. Nah, dosanya tidak diampuni oleh Allah pada bulan Syawal ini. Makanya ketika kita memasuki Ramadan nanti, kita tidak boleh membawa dosa. Gitu. Jangan terbalik. Imam baru nanti tanggal 1 Syawal, suami istri bersalaman. Papa murahnya tahun kemarin di kayuna abdi teteh sana mulia ke ngahormatin suami. Jangan nunggu tanggal 1 Syawal. Justru memasuki Ramadan ini kita sebaiknya tidak boleh punya dosa. Dua ya. Yang ketiga, dosa yang tidak diampuni di bulan Sya'ban ini adalah akil walidain tadi. Orang yang menyakiti kedua orang tua. Buat apa kita berpuasa? Buat apa kita berzakat, bersedekah? Buat apa naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi masih menyakiti kedua orang tua? Dalam Al-Quran orang tua itu peringkat nomor 2. Wa'budullaha wa la tusriku syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, janganlah syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Luar biasa, predikat kedua setelah Allah, orang tua. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, berikutnya orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Sya'ban, aklur riba. Orang yang senantiasa makan riba. Nah, dengan ibadah saum baik itu sunnah Sya'ban ini, insya Allah dengan saum akan menahan diri, al-imsak. Jadi mana saum secara etimologis itu diambil dari bahasa al-imsak, menahan diri, melatih diri agar kita tidak terjebak kepada hal yang diharamkan, termasuk yang riba. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, haus, tapi menahan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, siapkan mulai dari sekarang, hindari makan riba. Apalagi ibu-ibu yang sosialita sekarang itu banyak belanja di mall dengan sistem gesek. Ibu suka belanja dengan menggesek kartu gesek? Tidak? Orang-orang Yahudi itu mencari berbagai cara bagaimana orang-orang Muslim berperilaku seperti orang Yahudi. Belanja gesek, gaya. Padahal di Islam sudah diatur cara jual beli. Rukun jual beli itu ada berapa? Ada 5. Ada barang yang dijual, ada pembeli, ada ijab, ada qabul. Antara ini dan keduanya ikhlas, saling meridhoi. Kalau digesek itu sudah kehilangan berapa rukun ijab qabulnya, jual belinya. Itu sudah bagian termasuk riba. Belum yang lainnya. Nah, ini yang harus menjadi bahan pemikiran melalui ibadah saum ini. Mari kita menahan diri
dari hal-hal yang bisa merubah dari nilai-nilai ibadah kita. Apa yang dipersiapkan Rasulullah di bulan Sya'ban? Kemudian beliau juga memperbanyak istighfar. Apa? Oh iya, ada satu lagi ya? Baru berapa? Oh, baru 4. Yang pertama apa tadi? Yang menerima itu Minum arak. Yang kedua berzina. Yang ketiga menyakiti orang tua. Yang keempat makan riba. Yang kelima mengadu domba. Al-tamamin, mengadu domba, suka ghibah, membicarakan orang lain. Si A dibicarakan, lalu si B dibicarakan. Ketika di hadapan si B, si A dibicarakan. Ketika di hadapan si A, si B dibicarakan. Jadi mengadu domba, menyebar fitnah. Sekarang kita melihat dengan kasat mata kita para dai-dai yang seharusnya mengajak bukan memijak, merangkul bukan memukul, memuji bukan menghina, saling mencerca, saling merasa hebat, merasa paling benar, sehingga kehilangan peradaban muslim, muncul permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jagalah hati dan nurani kita supaya tidak terbiasa mengadu domba. Kalau sudah bermusuhan, maka akan hilanglah kekuatan. Kalau sudah hilang kekuatan, maka akan sangat mudah dikendalikan oleh orang lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, janganlah kalian saling menyalahkan, saling bermusuhan, karena dengan bermusuhan akan hilang kekuatan. Salah satunya untuk memperkuat kekuatan dan kebersamaan adalah menyambung silaturahmi. Insya Allah melalui ibadah Sya'ban dan Ramadan ini kita akan terlihat nanti semaraknya silaturahmi ini akan terbina oleh kita. Yang sudah 1 tahun terputus, kita akan bina lagi. Anu tebing mencapai jalan rakat. Dulu saya belum pernah ketemu dengan Pak Haji Amran. Alhamdulillah sekarang jadi guru saya Pak Haji Amran, bisa bersama-sama dengan Ibu dan Bapak di Jamalullah ini. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang dosanya tidak diampuni Allah itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Pertama minum arak, yang kedua berzina, yang ketiga menyakiti orang tua, yang keempat makan riba, yang kelima mengadu domba atau menyebar fitnah, dan yang terakhir adalah memutuskan silaturahmi. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, salah satu makanan fihi mustajabullahu hasabahullahu hisaban yasiran. 3 hal yang apabila terdapat pada manusia akan mendapat hisab yang mudah nanti di akhirat. Wa adkhalahu al-jannata, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lihat bahasanya, Pak. Hisabahu hisaban yasiran. 3 hal yang apabila ada pada manusia, Allah akan memberikan hisab yang ringan. Wa adkhalahu al-jannata, dan langsung dimasukkan ke surganya Allah. Siapa mereka yang 3 itu yang mendapat hisab dengan sangat mudah dan dimasukkan ke surganya Allah? Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nih Bu, ceritanya gini. Kalau kita punya tetangga kita pelit banget, tidak pernah memberi kepada kita. Cing, kira-kira kita mau memberi kepada mereka? Enggak Bu ya. Tapi berbeda kalau ada
seseorang yang rajin memberi kepada kita, kita pun malu kalau kita tidak membalas kebaikan kepada mereka. Tapi hadis ini lain. Orang yang hebat itu orang yang suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nih Pak Jabran, itu yang mesti biasakan. Momentum Sya'ban ini jadilah orang yang senantiasa dermawan. Jangan menjadi orang yang pelit, alias koret, alias tara barang bere, alias merege hese, alias heseka mere. Seueur Sundanya. Koret, pelit, tara barang bere, merege heseka mere. Cap jahe tuh. Hese di koet kuno keket tuh paling terlibu. Luar biasa lucu. Dari kemana katanya? Tuti man haramaka, orang yang nanti akan dimudahkan hisabnya oleh Allah adalah orang yang suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Yang kedua, watamu man dolamaka. Watafu aman dolamaka, memberikan maaf kepada orang yang berzalim kepada kita. Siapapun orang yang menghina kita, menzalimi kita, jangan menunggu diminta maaf, tapi justru kita memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Ingat pesan Rasulullah SAW ketika Rasul setiap subuh mau pergi ke masjid, itu diludahi oleh nenek-nenek tua itu. Rasul marah? Tidak. Besok hari Rasul berangkat lagi, diludahi lagi, Rasul marah? Tidak juga. Terus begitu setiap hari. Satu saat ketika Rasulullah SAW lewat mau ke masjid, nenek tua itu tidak ada. Dia menunggu agar nenek tua itu meludahi lagi. Menurut kabar nenek tua itu sakit. Ada yang bukan kabarnya itu sakit. Siapa yang terdahulu menengok? Rasulullah SAW. Luar biasa. Rasul tidak pernah dendam. Dengan akhlak yang luar biasa Rasulullah SAW kemudian menengok nenek tua itu, kata nenek itu, hanya engkau ya Rasulullah yang pertama menengok aku. Hari ini aku akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Luar biasa. Jadi orang yang memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, janji Allah ada dua. Dihisab dengan yang paling mudah, yang kedua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang ketiga, watasilu man qata'a. Orang yang dihisab dengan sangat mudah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah orang yang menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Watasilu man qata'a, menyambung silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Ada yang seperti ini, Bu? Ada orang sudah mau kenal dengan kita, sekarang masa sudah sukses, kamu dulu orang miskin, saya nggak mau bersahabat dengan kamu karena kamu miskin. Itu memutuskan silaturahmi. Biasanya kan orang miskin malu datang kepada orang kaya. Yang paling mengerikan, dikhawatirkan itu bisa terjadi di keluarga. Orang tua begini, harta orang tua adalah milik anak, tetapi harta anak belum tentu menjadi milik orang tua. Ada nggak orang tua yang ketika anaknya kaya raya selalu minta? Meskipun orang itu berharap anaknya berbuat baik kepada kita, tapi orang tua lidahnya terjaga untuk tidak minta kepada anak. Tapi anak, ketika anak dihadapkan dengan kekurangan, selalu meminta kepada siapa? Kepada orang tua. Kita kembali lagi kepada orang tua.
waktu dilahirkan, waktu kecil, waktu kanak-kanak, waktu remaja, sudah dewasa, bahkan waktu mau mengakhiri napas pun kita itu akan selalu dekat dengan orang tua. Nah, makanya yang terakhir lagi, siapa mereka yang hina di hadapan Allah itu? Orang yang menghinakan orang tua dan orang yang memasuki Ramadan. Ini yang terakhir. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, orang yang ketika memasuki bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Tidak. Maka seringlah aku berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Inilah doa yang sering diucapkan Rasulullah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami ya Allah supaya kami sampai di bulan Ramadan. Kalau sudah sampai di bulan Ramadan, kita khusyuk beribadah, dan di akhir Ramadan kita itu minanan, diselamatkan dari api neraka, artinya kita bersih jiwa kita. Maka di akhir Ramadan ada pembelajaran membayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, dan ada sedekah. Mengapa Pak Ustaz itu kebanyakan infak sedekah itu di bulan Ramadan? Kata Rasul, penghade-hadena infak sedekah itu infak dan sedekah di bulan Ramadan. Kita manfaatkan, mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Nah, kalau tidak ada persiapan dari sekarang, bagaimana kita nanti bisa terlatih di bulan Ramadan? Yang tadi di awal pernah diluluskan sebuah tulisan bahwa para sahabat menunggu kedatangan Ramadan itu ubahnya sebagai sepasang calon pengantin yang senang menunggu pelaksanaan pernikahan. Para sahabat melukiskannya bahwa Ramadan yang kita tunggu ini tidak ada ubahnya seperti calon pengantin yang tengah menunggu hari pernikahan. Mudah-mudahan kita satu persepsi di tempat ini bahwa Ramadan yang kita tunggu-tunggu agar kita hadir di waktu itu. Dan kita insya Allah semuanya akan melaksanakan ibadah Ramadan itu penuh dengan kekhusyuan, bebas dari musibah penyakit. Dan pada akhirnya insya Allah Syekh Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman kepada kita. Bulan Sya'ban ini adalah disebut bulan yang penuh keutamaan, Al-Ashhur Al-Fadilah. Selain bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan bulan Muharram. Kemudian ada hal yang istimewa dalam bulan Sya'ban yang menjadikan jembatan menuju bulan yang paling diagung-agungkan. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Sya'ban. Sya'ban yang berasal dari Syi'ab, bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Jadi Syi'ab ini jalan setapak menuju puncak. Puncaknya bulan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disiapkan oleh Allah untuk hambanya dalam menafaki, memantapkan diri, menata batin, memupuk iman dan takwa sebagai persiapan menyongsong bulan puncak Ramadan. Ibu dan bapak yang saya hormati, itu sebagai kecil kaitan dengan keutamaan dan fadilah yang kita bisa persiapkan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita hari ini sudah memasuki lembaran baru, karena amal kita disetor oleh Allah di bulan Sya'ban. Ketika memasuki Ramadan ini amal kita jadi babak baru. Insya Allah dengan babak baru inilah kita mengawali dengan ibadah puasa yang luar biasa. Kata Allah, sholat itu untuk kita, zakat untuk kita, ibadah haji untuk kita. Tapi kalau berpuasa, kata Allah, as-sawmu li
wa ana ajali. Sedangkan puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Saya punya ilustrasi. Orang yang umroh kemudian umroh lagi, maka dosanya diampuni oleh Allah. Kalau orang punya pemikiran kalau sudah umroh ke umroh dosa diampuni, ngapain kita ibadah lagi, gitu ya? Ngapain kita ibadah lagi? Kemudian orang yang pulang haji, doanya diampuni selama 40 hari. Berarti di luar 40 hari doanya tidak dikabulkan. Ini ilustrasi. Sekarang pertanyaan pertama, apakah ibadah kita disetorkan di bulan Sya'ban saja? Apa tidak? Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman. Setiap hari itu ada keutamaan. Al-Ayyam Al-Fadil. Setiap hari itu ada hari yang utama. Nah, kita sebut saja hari Jumat. Dari Abu Hurairah, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin. Hari Jumat itu adalah hari rayanya orang fakir miskin dan hajinya orang fakir miskin. Berarti hari Jumat ini adalah punya nilai lebih. Kenapa orang suka beribadah berbondong-bondong di hari-hari lebih? Mereka menyadari bahwa belum tentu setiap hari ini kita memiliki nilai ibadah plus kepada Allah setiap hari. Nah, oleh karena merasakan di setiap hari tidak ada nilai ibadah plus, mengapa kita tidak memanfaatkan Sayyidul Ayyam itu kita gunakan untuk beribadah? Jadi beribadah bukan pada hari Jumat saja. Nah, sekarang amal kita itu dicatat setiap hari, ya kan? Jadi setiap hari amal kita itu dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Malaikat yang suka menulis amal kita ada Atid dan Raqib. Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Pertanyaannya, apakah amal kita setiap hari itu dilaporkan kepada Allah? Itu tadi. Apakah di bulan Sya'ban saja? Sesungguhnya amal kita itu disetorkan setiap hari. Tapi ada rangkaian, rangkuman kita. Jadi lamun produk sakom ada rapot berenya. Air rapotnya dibagikan setahun sekali atau dua hari. Itu rangkuman. Rangkuman amal ibadah kita itu direkam dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari satu hari. Kita kembali lagi di sini tadi. Nah ini. Wa huwa sarun tarul amalu bihi ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal kita kepada Allah Rabbul Alamin. Itu di bulan Sya'ban. Seluruh rangkaian rekap amal ibadah kita itu dicatat oleh para malaikat dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Bu? Pertanyaan yang kedua tadi? Rame tadi itu Bu ya, pas rame kalau bulan ini. Itu Pak Orang rame-rame. Mengejar bulan itu, tapi setiap harinya itu tidak seperti itu gitu. Jadi hanya mengejar keutamaan saja. Jadi sedangkan untuk mendapatkan keutamaan itu prosesnya kan dari bawah. Ya, itu maksud saya. Seandainya kita dari bawahnya itu sudah benar, misalnya dari tahapan 1, 2, 3. Nah dari di puncak akhirnya itu dengan demikian tidak itu aku kan sudah tahu bahwa ini prosesnya itu sesuai ini. Daripada yang waktu kita ngejar puncaknya tapi di prosesnya ini tidak, istilahnya masih ada yang bolong-bolong yang tidak dilalui. Nah begitu udah puncak besoknya balik lagi gitu. Mudah-mudahan itu tidak ada pada diri kita. Kita belajar berbuat baik itu kan setiap hari. Senin puasa sudah terbiasa, Kamis sudah terbiasa. Tapi pada saat ada As-Sakrul Al-Fadilah, bulan yang diutamakan, maka kita lebih fokus lagi. Tapi kebanyakannya lebih dia mengutamakan di bulan itu. Itu mungkin pemahaman yang harus kita perbaiki. Ini yang kadang sampai ada
air yang di depannya itu katanya dengan bulan Saban air ini mengandung seperti itu. Nah, kebanyakan makanya kalau lebih baiknya kan kita itu untuk mencapai nilai 100 itu kan dimulai dari 0, 1, 2 gitu kan Pak. Bagus ya. Itu bagus sekali pertanyaannya. Dan memang begitu seharusnya. Tetapi orang yang suka berbuat kebaikan yang terbiasa, jangan menghilangkan momentum yang lebih baik lagi. Nah, momentum inilah yang harus kita gunakan. Nah, jangan sampai disia-siakan karena Allah sudah memberikan momentum gitu. Ini Saban Allah sediakan lebih baik di bulan yang lain. Dari di antara yang baik ada yang lebih baik. Yang afdol ada yang lebih afdol. Nah, yang lebih afdol ini jangan dihilangkan gitu. Cuman jangan sampai menyalah artikan tadi itu kudu puasa yang kewe di mana surfing Saban itu pemikiran yang salah. Nah, itu sebenarnya Ibu ya. Terus gini Pak lagi Pak, di bulan ini kan orang melakukan sholat tobat, terus sholat hajat. Padahal sholat itu juga intinya kan bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa hanya dengan bulan Saban ini kita harus bertobat gitu. Padahal setiap hari kita sudah tobat gitu. Makanya kita jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi bahwa bulan Syaban ini bukan satu-satunya bulan. Karena Rasul juga mengatakan Syaban ini bukan satu-satunya bulan yang utama, tapi Allah begitu luar biasa memberikan kemudahan, pemahaman. Allah menyediakan begitu bahwa di Syaban ada keutamaan. Nah, yang salah adalah hanya fokus ke Syaban saja. Terima kasih Bu mengingatkan kita semua ya. Jadi kita jangan hanya mengejar Syaban, sementara di bulan-bulan yang lain kita melupakan. Makanya tadi orang itu ada dua, ada yang hatinya berbiasa saja, ada yang hatinya sudah terbaur, merasa berbahagia menyambut bulan Ramadan, termasuk juga bulan Syaban. Terima kasih Bu atas masukannya. Silakan Ibu. Tapi nggak bisa ya ngerjain. Ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, ada yang menerangkan bahwa nisfu Saban itu ditutupkan amalan-amalan kita pertengahannya. Nah, bagaimana? Apakah boleh untuk kesininya hari Senin, Kamis? Ada yang mengatakan katanya makruh Pak kalau puasa setelah nisfu Saban. Makanya. Baik. Kita biasa Senin, Kamis itu jadi boleh nggak kesininya? Tadi sudah saya sampaikan, sisa ini ada 11 hari lagi, ya kan ya? Sisanya ada 11 hari lagi. Mari kita tingkatkan ibadah itu, sisa Saban ini sebagai latihan, termasuk puasa Bu. Bahkan bukan sekedar sunnah saja, puasa qada pun lakukan menjelang bulan, tapi jangan sampai di akhir Saban. Ayo nang ngodoan anjing puasa Saban, nah itu yang ulang Ibu. Jadi saya belum menemukan hadis sahihnya apakah sunnah Senin dan puasa Kamis setelah nisfu Saban itu adalah makruh, tidak ya. Kemudian apakah amal kita ditutup itu sampai pertengahan Saban, tidak Bu. Jadi bukan ditutup Bu, itu rekap amal kita disertakan kepada Allah dan kita menghadapi lembaran-lembaran baru gitu Bu ya. Insya Allah Bu ya, mulai latihan ini kita akan menjadi terbuka hati kita ini Bu ya, terbuka pemahaman-pemahaman, jangan sampai hal-hal yang tidak dipahami oleh akal, apalagi itu adalah tidak ada jauh dari Rasulnya ya, kita tidak berbuat. Terima kasih Bu. Mangga, ini luar biasa. Bapak-bapaknya ya, mangga tuh. Mangga Bapak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid. Tadi kita mengatakan bahwa pahala daripada haji kita untuk kita, sholat kita untuk kita, saum kita untuk kita, sedekah kita untuk kita. Tapi Allah pernah berkata bahwa jika kamu memberi orang makan di kala kelaparan, aku berada di sana, kata Allah. Dan kalau engkau memberi minum kepada orang yang sedang kehausan, aku berada di sana, kata Allah. Kemudian engkau memberi pakaian kepada orang yang telanjang, aku berada di sana, kata Allah. Jadi mengenai Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita, dari hambanya, karena Dia maha kaya dan maha kuasa atas segala
sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi yang saya tanyakan, keberadaan Allah dikala kita memberikan makan di orang kelaparan dan memberi minum orang yang kehausan dan memberi pakaian kepada orang telanjang, bagaimana kedudukannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan. Tadi di awal saya bahwa salat kita untuk kita, kemudian zakat untuk kita, ibadah haji pun untuk kita, kemudian hanya saum hanya untuk Allah. Kemudian ketika Allah meminta untuk minum, ketika Allah minta untuk makan, ketika Allah minta untuk pakaian, itu adalah hadis mengingatkan, memerintahkan kepada kita bahwa di sekeliling kita itu ada orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Ada fakir, ada miskin, gitu kan? Ada yatim piatu yang senantiasa membutuhkan uluran tangan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika keadaan Allah, ketika kita tidak memberikan makan kepada orang miskin, ketika kita tidak memberi pakaian kepada orang yang membutuhkannya? Allah marah banget. Allah sangat marah kepada kita. Sementara kita mampu, Pak. Sementara kita mampu. Kita mampu untuk berbagi kepada orang lain. 40 rumah di belakang kita, di depan, di pinggir, di belakang. Banyak orang fakir miskin, kita biarkan, kita terlantarkan. Di situ Allah marah. Itu tadi Allah apresiasi. Tapi ada lagi. Wa may yaskur fa innama yaskur li nafsi wa man kafara innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kita bersyukur hanya untuk diri kita. Dan barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah, Allah itu mengatakan kesungguhannya akulah paling kaya, kata Allah. Ketika kalian pelit, aku marah kepada kalian. Jadi sekali lagi, hadis itu tadi ngaji benar adanya. Allah minta makan bukan berarti Allah ingin makan. Allah minta minum bukan Allah minta meminum. Allah minta pakaian bukan Allah minta pakaian. Tapi di situ ada harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak-hak orang lain. Jangan menjadi orang yang bakhil. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqika. Jangan kau biarkan tangan Anda terbelenggu di pundak. Gini. Hukumnya haram. Bukan begini maksudnya. Orang yang sedang begini tangannya bisa berbuat enggak? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jangan menjadi orang yang bakhil. Siapa mereka yang paling bakhil itu? Ketika mereka tidak mau memberi makan dan minum pakaian kepada orang yang membutuhkan. Paham ya? Ketika kita sudah diberikan lebih oleh Allah, di situ ada hak-hak orang lain. Rezeki itu titipan. Makanya jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pinter. Apalagi semua sudah diatur oleh Allah. Ketika diminta oleh Allah, lahir kita tidak punya apa-apa. Tapi ketika diminta oleh Allah, kita jangan menjadi bagian orang yang bakhil. Itu tadi ketika Allah minta minum, ketika Allah minta makan, ketika Allah minta pakaian, it's okay, itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jadi begitu marahnya ketika Allah sudah minta kepada kita, tetapi kita tidak memberi. Kita saja jangankan diminta kepada Allah, tidak diminta pun Allah kasih kepada kita. Itu saja Pak gambaran secara umumnya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembelajaran, mendidik kita agar kita tidak menjadi orang yang bakhil. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan benar adanya, yang benar dari Allah, yang salah karena kekurangan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.